You could try turn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Soleh soleha, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 7 subtema 2. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya antum semua melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu ya, yaitu sholat duha, membaca al-masurat dan murojaah atau membaca Iqra. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang buka halaman 33 ya. Di 33 ini kita masuk ke subtema 2, yaitu kebersamaan di sekolah. Kita baca sama-sama ya. Mutia, Lili, Gina, dan Veronica merupakan teman sekelas. Mereka sering bermain dan belajar bersama. Walaupun mereka berdua berbeda suku, tetapi mereka hidup rukun. Mereka selalu saling menolong sama lain. Sikap mereka patut ditiru. Kebersamaan mereka pun dijadikan contoh oleh teman-temannya. Contoh kebersamaan mereka terlihat ketika mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Mereka kompak. Mereka tampak begitu kompak mengerjakan tugas tersebut. Mereka mengerjakannya di perpustakaan sekolah. Tampak Lili sedang berbicara, sedangkan Mutia, Gina, dan Veronica memperhatikannya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, sikap apa yang patut ditiru dari Mutia, Lili, Gina, dan Veronica? Sikap yang patut ditiru yaitu hidup rukun. Nah, nomor 2 dan 3 di sini, kebersamaan apa yang pernah kamu lakukan di sekolah bersama temanmu? Nah, ini diisi menurut pendapatmu sendiri ya. Dan nomor 3, menurut pendapatmu apa manfaat kebersamaan di sekolah? Nah, ini diisi sendiri ya, dibantu sama orang tuanya di rumah. Nah, sekarang buka halaman 34. Di 34 kita masuk ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Gina suka membaca cerita fabel. Banyak cerita fabel yang sudah ia baca. Salah satunya cerita fabel berikut. Ayo temani Gina membaca cerita. Kita akan membaca cerita dengan seksama, Semut dan Merpati. Pada suatu hari, seekor semut sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Dia berjalan dengan riang, namun karena kurang hati-hati ia terjatuh ke sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor merpati yang kebetulan sedang bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Merasa iba itu merasa kasihan ya. Merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, semut melihat seorang pemburu burung. Ia sedang mendekati merpati yang telah menolongnya. Semut menyadari bahaya yang membayani merpati tersebut. Semut segera berlari mendekati pemburu. Ia menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap merpati. Merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting karena kesakitan. Akhirnya, sang merpati pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itu cerita fabel tentang semut dan merpati. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Nah, nomor 1,
Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Nah, di sini tokohnya yaitu semut, merpati, dan pemburu. 2. Mengapa semut terjatuh ke sungai? Karena kurang hati-hati. 3. Siapa yang menolong semut? Yang menolong semut adalah merpati. 4. Apa yang dilakukan merpati untuk menolong semut? Merpati itu memetik daun. Dan nomor 5, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Lanjut ya, isi sendiri ya. Ayo menyimak. Setelah selesai membaca cerita fabel, selanjutnya Gina akan belajar membandingkan pecahan. Simaklah penjelasan berikut dengan seksama. Gina dan Lili membeli pita. Panjang pita Gina adalah 2/4 meter. Panjang pita Lili adalah 3/4 meter. Panjang pita mereka ditunjukkan dalam gambar berikut. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ini panjangnya 1 meter. Pita Gina 2/4 meter. Pita Lili 3/4 meter. Perhatikan bagian yang diwarnai. Dari gambar terlihat bahwa pita Gina 2/4 meter lebih pendek daripada pita Lili 3/4 meter. Pita Lili 3/4 meter lebih panjang daripada pita Gina 2/4 meter. Ini menunjukkan bahwa pecahan 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Atau pecahan 3/4 lebih besar daripada 2/4. Contoh, perhatikan gambar berikut. Nah, bisa dilihat ya, gambar di sini gambar kue. Bagian kue A 2/5. Bagian kue B 3/6. Bagian kue A lebih kecil daripada bagian kue B. Jadi 2/5 lebih kecil daripada 3/6. Atau 3/6 lebih besar daripada 2/5. Dengan menggunakan tanda ini ya, atau sama dengan pecahan tersebut, dapat kita tuliskan 2/5 lebih kecil daripada 3/6 atau 3/6 lebih besar daripada 2/5. Nah, di sini kita akan mencoba. Tuliskan pecahan yang ditunjukkan oleh pasangan bangunan berikut. Kemudian bandingkan mana yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan pada bentuk pecahan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nomor 1, 2/2 lebih besar daripada 1/2. Nah, di sini nomor 2 ini sama. Berarti 2/4 sama dengan daripada 2/4. Berarti sama ya. 2/4 sama dengan 2/4. 3. Nah, bisa dilihat yang digambarnya. Nomor 3 bisa dilihat ya, yang diwarnai yaitu 1. 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Nah, nomor 4 ini sama juga ya, nomor 4 ya. 2/4 sama dengan 2/4. Nomor 5 bisa dilihat 1/6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. 1/6 lebih kecil daripada 3/6. Dan ini bisa dilihat nomor 6, 1/2 lebih kecil daripada 2/2. Nanti saja kasih contohnya di sini ya. Bisa dilihat di sini. Nah, kegiatan bersama orang tua. Berlatihlah kembali membandingkan 2 buah pecahan. Mintalah bimbingan orang tua. Silakan dibuka halaman 38. Di 38 ini kita masuk ke pembelajaran 2. Simaklah cerita berikut dengan seksama.
Ini kita baca sama-sama ya. Mutia, Zulham, dan Veronica. Mutia, Zulham, dan Veronica satu kelas. Mereka bersahabat. Ketiganya selalu bersama, pergi sekolah maupun belajar. Mutia dari Aceh, Zulham dari Makassar, Veronica dari Ambon. Mutia dan Veronica perempuan, sedangkan Zulham laki-laki. Mereka bersahabat serta hidup rukun. Perbedaan tidak menghalangi kebersamaan mereka dalam belajar dan bermain. Perbedaan apa saja yang ada pada teman-temanmu? Dapatkah kamu menyebutkannya? Nah, di sini antum tuliskan nama teman-temanmu berdasarkan jenis kelaminnya. Buatlah daftar seperti tabel berikut. Nah, bisa dilihat ya. Ini tuliskan nama teman laki-laki dan nama teman perempuan. Nah, antum tinggal tulis nama teman laki-lakinya, terus nama perempuan. Nah, di sini ayo berdiskusi. Diskusikanlah bersama teman kelompokmu. Bagaimana cara menyikapi keberagaman karakteristik? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Dikarenakan ini berdiskusinya bersama teman, jadi antum bisa ganti mencoba berdiskusi bersama orang tua ya. Bagaimana cara menyikapi keberagaman karakteristik? Nah, penguatan karakter. Persahabatan tidak mengenal warna kulit. Semua orang sama. Jalinlah persahabatan dengan semua orang. Gak boleh pilih-pilih teman ya. Nah, soleh-soleha masuk ke halaman 40. Bacalah penggalan cerita berikut dengan seksama. Merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, semut melihat seorang pemburu burung. Ia sedang mendekati merpati yang telah menolongnya. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati tersebut. Semut segera berlari mendekati pemburu. Ia menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap merpati. Merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting karena kesakitan. Akhirnya, sang merpati pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, di sini berilah tanda centang pada kalimat yang sesuai dengan cerita tersebut. 1. Elang itu memetik daun. 2. Semut merayap naik ke atas daun. 3. Semut berhasil mendarat di tepi kolam. 4. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. 5. Semut berjalan mendekati pemburu. 6. Merpati tidak menyadari keberadaan pemburu. 7. Sang merpati pun terbang menyelamatkan dirinya. 8. Pemburu mengibaskan ranting yang akan digunakan untuk menangkap merpati. Berilah tanda centang pada kalimat yang sesuai dengan cerita tersebut. Berarti kalau di sini kalimat yang kurang sesuai atau tidak sesuai tidak dikasih centang ya, atau kasih tanda X aja. Nah, di sini kita akan melengkapi di halaman 41. Lengkapi kalimat berikut. Gunakan kata yang ada dalam kotak tersebut. Nah, di sini kita akan melengkapi kalimat ya. Lengkapi kalimat berikut. Gunakan kata yang ada dalam kotak berikut. Di dalam kotaknya ada kata daun, sungai, pemburu, burung, kesakitan, dan bahaya. 1. Semut menyadari titik-titik yang membayangi merpati tersebut. 2. Pemburu sibuk mengibas-ibaskan ranting karena kesakitan. 3. Ia mengibaskan ranting yang akan digunakan untuk menangkap merpati, atau di sini ia mengibaskan ranting yang akan digunakan untuk menangkap burung. 4. Titik-titik itu kesakitan dan terkejut. Berarti pemburu itu kesakitan dan terkejut. 5. Ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai.
di tepi sungai ya. Nah, merpati itu memetik daun. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, soleh-soleha, mungkin segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata atau pengucapan yang salah, ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan